Satu media tentang remaja putri Indonesia. Apa sih yang sedang terjadi sebenarnya? Mari kita simak berikut ini. Prevalensi anemia remaja putri menurut World Health Organization, 40-80% remaja putri di dunia mengalami anemia dan banyak terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas, 21,7% remaja putri di Indonesia mengalami anemia dan banyak terjadi pada usia 10-18 tahun. Ternyata, 5 dari 10 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Apakah kalian termasuk ke dalam 5 orang tersebut? Dan kalau kalian banyak bertanya, kenapa sih harus pada remaja putri, bukan pada ibu hamil, ibu menyusui, atau ibu rumah tangga biasa? Jawabannya, mari kita simak pengertian dari anemia rematri. Pernah dengar sebelumnya? Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin kurang dari normal. Kadar hemoglobin normal pada umumnya adalah lebih dari 12 gram per desiliter. Apakah kalian rutin untuk cek hemoglobin? Anemia rematri biasanya banyak disebabkan karena yang pertama, siklus menstruasi. Pada usia ini, kamu sebagai remaja putri sedang mengalami siklus menstruasi di mana mengeluarkan darah sebanyak 80 cc dalam sehari. Yang kedua, tingkat stres. Aktivitas yang cukup padat, tugas yang begitu banyak, dan masalah pribadi lainnya membuat emosi kamu saat ini sedang diuji. Dan selanjutnya tentang pola makan yang kurang bergizi. Apa sih yang sebenarnya dirasakan? Pada umumnya, remaja putri yang mengalami anemia bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang mengalami anemia karena mereka menganggap hal itu adalah masalah yang sepele. Hal yang pertama kali dirasakan adalah kondisi wajah yang pucat, 3L, lemah, letih, lesu, mudah merasa pusing, menurunnya konsentrasi belajar, dan yang terakhir, mudah mengantuk. So, dear para calon ibu hamil, setiap remaja putri yang mengalami anemia berpotensi besar untuk menjadi ibu hamil KEK atau kekurangan energi kronis. KEK adalah keadaan seseorang yang mengalami kekurangan gizi, baik itu energi dan protein, berlangsung lama, ditandai dengan lingkar lengan atas atau lila sebesar kurang dari 23,5 cm dan indeks massa tubuh yang tergolong kurus. Selanjutnya, ketika ibu hamil mengalami KEK, besar pula kemungkinan untuk melahirkan bayi BBLR dan anak yang tumbuh stunting. BBLR merupakan berat badan lahir rendah. Kondisi ini terjadi ketika bayi lahir memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram, sedangkan stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupannya, atau biasa disingkat dengan HPK. Jadi, apa aja sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah? Apakah kalian pernah menjumpai program-program yang sudah digalakkan? Yang pertama, ada yang namanya tablet tambah darah. Program distribusi tablet tambah darah atau yang biasa disebut dengan TTD sudah digalakkan di seluruh puskesmas Indonesia sejak lama. Tidak hanya diberikan pada remaja putri yang duduk di bangku sekolah, tapi juga seluruh wanita usia subur seperti ibu hamil yang ada di wilayah tersebut. Namun, apakah kalian semua sudah merasakan untuk mendapatkan TTD? Menurut data Riskesdas tahun 2018, sebanyak 80,9% rematri di sekolah telah mendapatkan TTD, dan sisanya 19,1% belum mendapatkannya. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Apakah ada salah satu dari kalian yang memang menghindari dari program ini? Faktanya, 98,6% remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah mengonsumsi kurang dari 52 butir. Sedangkan yang sesuai dengan programnya, 1,4% remaja putri di Indonesia yang telah mendapatkan TTD mengkonsumsi lebih dari 52 butir. Jadi, untuk apa kalian menimbun tablet tambah darah? Lebih baik konsumsilah secara rutin.
Selain program tablet tambah darah, pemerintah juga sering untuk membagikan poster-poster agar remaja putri senantiasa mengingat akan bahaya dari anemia dan bagaimana cara mencegah anemia. Apakah kalian pernah menjumpai salah satu dari kedua poster di atas? Jadi, pesan dari video ini selalu penuhi kebutuhan gizi dalam sehari, baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Dan selalu ikuti program pemerintah dengan konsumsi tablet tambah darah secara teratur. Dengan kalian mengikuti program pemerintah, secara tidak langsung kalian turut ikut andil dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan meningkatnya derajat kesehatan di Indonesia, otomatis sumber daya manusia di Indonesia juga semakin berkualitas. Thanks for watching this video. Semoga pesan dari video ini dapat kalian terima dan kalian sebarkan di lingkungan sekitar kalian. Dadah, sampai jumpa lagi.